Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul masjidi wa maudhi'us sholati. Menerangkan fadilahnya masjid. Masjid itu berarti tempat sujud. Musola tempat sholat. Sekarang banyak masjid. Ya sama saja kalau masjid jamek untuk berjumatan. Kalau masjid tidak untuk jumatan, sekarang namanya masjid untuk iktikaf. Musola pun juga tempat untuk sholat. Jadi semuanya itu sama keutamaannya. Yang penting bangun masjid ya untuk sholat, bangun musola juga untuk sholat. Bukan cuma seneng bangun, tapi untuk ditempati sholat aras-arasen. Lah ini keliru. Niatnya pertama, la masjidun usisa ala taqwa. Masjid mestinya itu dibangun, tujuannya itu untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Allah berfirman, ini dasarnya keutamaan masjid dan keutamaan tempat sholat. Tempat sholat ya berarti musola. Atau dimanapun kita berada, bumi kita pijak untuk sholat, yaitu berarti ya tempat untuk sholat. Karena dimanapun bumi itu keinginannya adalah ingin didekati untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti bumi itu akan menjadi saksi bagi orang-orang yang melakukan sholat atau melakukan sujud. Jadi alangkah baiknya atau utamanya kalau kita itu sholat bukan hanya pada satu tempat, tapi itu di mana-mana tempat. Jadi misalkan begini, kita itu senangnya tuh sholat ya berjamaah di masjid, ya tapi rumah kita pun juga ditempati untuk sholat juga. Misalkan sholat qobliyah atau batiyah atau sholat sunat yang lain seperti duha, tahajud dan lain sebagainya, rumah pun juga kita tempati untuk sholat agar supaya buminya Allah itu nyaman, kepingin untuk ditempati sholat atau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, innama ya'muru, bahwasanya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, innama itu ya hanya orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, yang mau meramaikan masjid-masjidnya Allah. Ya maksudnya meramaikan itu meramaikan untuk syiar daripada Islam itu sendiri, syiar masjid itu sendiri, untuk sholat, untuk tempat mengaji, untuk tempat zikir, untuk tempat
mujahadah dan lain sebagainya. Ini namanya ya'muru. Ya'muru itu bukan berarti meramaikan untuk guyon. Pokoknya itu kumpul bareng-bareng di masjid kita rame, bukan seperti itu. Ya'muru di sini adalah maksudnya ya'muru meramaikan masjid itu adalah dengan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, paling tidak hal-hal yang sifatnya itu positif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamaf hasi qattatin banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi bersabda, Nabi bersabda, barang siapa membangun masjid, maksudnya masjid itu tempat untuk sujud, berarti tempat untuk sholat. Tidak harus masjid untuk Jumatan, tidak. Pokoknya itu tempat untuk masjid, tempat untuk sholat. Tujuannya itu karena Allah, tidak karena pamer, mergo duit itu dilapisi masisan kuningan, ora, pokoknya itu karena Allah. Sekalipun bangunan masjid itu seperti sarang burung, cara Jawa niki seperti susuh manuk. Elek gampang. Ning tujuan iki gen kanggo salat. Kanggo sujud kepada Allah, sekalipun jelek. Maka besok di surga Allah membangunkan rumah kepada orang tersebut. Ya, besok di akhirat orang yang seneng bangun masjid dibangunkan rumah di surga. Jadi bahasanya cara Sukron ki nyumbang 500 rupiah, 1000 rupiah. Somben ning swarga tetep dibangunake panggonan. Enak to, walaupun bangunannya kaya susuh manuk. Ning tujuane iki krana kanggo sujud ning gone Gusti. Tidak niat yang lain. Ora ben Sukron bangun masjid gen diundang Pak Kiai Sukron iki ora. Utawa Sukron iki gen disuwani tak gawani teh kopi iki ora. Tapi tujuannya itu ben wong-wong iki gelem sujud salat ning kono. Lah maka besok di akhirat akan dibangunkan rumah di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rakaataini qabla ayyajlisa. Ini keutamaan masjid dan keutamaan tempat sholat. Nabi bersabda, ketika salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya ruku, maksudnya ruku itu hendaknya sholat 2 rakaat. Sebelum duduk berarti namanya sholat tahiyatul masjid. Sunahnya ya niatnya usoli sunnatan li tahiyatil masjidi lillahi ta'ala. Sunahnya ya setelah Fatihah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah surat Ikhlas. Ini. Jadi masuk ke dalam masjid itu dawuh Kanjeng Nabi sunnah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya penghormatan kepada masjid, karena masjid itu bangunan tempat untuk ibadah kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril masjidi illa fal masjidi. Nabi bersabda, tidak ada sholat itu dikatakan sempurna. Ya, sholat tidak dikatakan sempurna
bagi orang yang sholatnya itu tidak di dalam masjid padahal dia itu dekat masjid. Jadi ya sholatnya tetap sah, maksudnya itu sholatnya itu kurang sempurna. Jadi di sini maksudnya la sholata li jaril masjid. Wong cedek masjid. Li jaril masjid itu bagi orang yang dekat masjid. Itu sholatnya tidak dikatakan sempurna, cara ganjarane iku ora akeh. Nek sholat ora gelem ning masjid. Lah kejaba adoh. Adoh iki piye? Ya kira-kira adzan ora krungu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya'ti ala nasi yamanun yatahallaquna fi masajidihim walaysa himmatuhum illa dunya walaysa lillahi fihim hajatun illa fala tujalisuhum. Nabi bersabda, akan datang suatu masa bagi orang-orang di mana mereka membuat perkumpulan, membuat kelompok. Kalau saiki yo bahasane kena negara iki gawe partai. Tapi gawe ini kelompok, membuat golongan, organisasi itu di masjid. Ning tujuane walaysa himmatuhum. Cuman tujuan mereka kumpul di masjid itu tidak lain hanya urusan duniawi. Dia ini enggak baik. Jadi nek ning gone masjid yo kumpul-kumpulan di masjid yo mbahas sing sifatnya itu api. Bukan hanya urusan duniawi saja. Tanpa nyangkut urusan akhirat. Ya akhirat itu maksudnya kemaslahatan, kebaikan. Nah kalau demikian model orang yang senengane ngumpul di masjid tapi urusan dunia, maka Allah tidak butuh kepada mereka. Dan kalau ada kelompok atau orang-orang yang modelnya itu seperti itu, maka jangan engkau ikuti, maksudnya ikut di dalamnya. Fala tujalisuhum, maknanya itu ojo awur lungguh sira kabeh ing menungso sing gawe kelompok ning masjid tapi urusannya dunia. Itu jangan engkau ikuti, jangan engkau bantu. Fala tujalisuhum, jangan engkau bantu. Jadi ini masjid, apa yang didiskusikan, apa yang dimusyawarahkan tentu adalah masalah yang baik, masalah kemaslahatan. Ora kok ning masjid urusan bisnis, ini enggak boleh. Dawuh Kanjeng Nabi, ojo kok bantu nek ana model kaya ngono. Ini karena keutamaan daripada masjid. A'malus sholati adz-dzahiratu. Beberapa perilaku sholat atau gerak-gerik sholat yang nampak itu maksudnya itu secara zahir itu yang nampak. Kalau batin itu nanti ada sendiri. Pokoke piye wong sholat iki syariate iki sing ketok iki piye? Sing sah piye, sing ora sah piye? Idza faraghal musolli minal wudu'i wa taharati minal khabasi fil badani wal makani wa thiyabi. Ketika orang yang mau melakukan sholat, fa idza faraghal musolli, ketika orang yang mau melakukan sholat ini sudah rampung dari wudhu. Wong urung wudhu kok sholat iki piye to diarani wong sholat, maksudnya arep sholat setelah wudhu dan setelah membersihkan najis, baik tubuhnya, tempatnya sholat, pakaiannya.
Wasatril aurati minasurah ila rubah, dan setelah menutup auratnya dari pusar sampai lutut, ini kalau laki-laki. Kalau putri ya berarti dari seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Maka bagaimana kalau sudah selesai wudhu, selesai membersihkan pakaian tempat badan dari najis, dan setelah menutup aurat, fa'alaihi ayam tasibako iman, maka wajib baginya terus berdiri tegak, mutawajian ilal kiblati, lalu menghadap kiblat, wal yakrub min jidaril haiti, kalau bisa dia itu mendekat ke tembok, mendekat ke tembok. Jadi ora kok malah ngedo ning mburi salat sunah iki, kok nek ana wong liwat ning ngarepe piye? Nek iso iki salat sunah iki ning ngarep cedhak tembok. Tujuannya apa kok mendekat ke tembok? Fa inna dzalika yuqassiru masafatal basori. Karena kalau sholat itu mendekat ke tembok, maka dia itu akan pandangannya itu tidak kesana kemari. Yuqassiru masafatal basori. Pandangannya itu tidak kesana kemari. Ya sing ditatap tembok. Wayam na'u tafarruqal fikri. Dan kalau orang itu sholat dekat dengan tembok, maka akan menghindari pikirannya itu kesana kemari. Tafarruqal fikri, pikirannya tuh kemana-mana. Mergo weruh bayangane sukron, bayangane wong. Ini kalau melihat itu kan otomatis tuh pikirannya tuh warna-warna. Ya oleh karena itu mendekat ke tembok. Wal yahjur ala basorihi ayu jawiza maudhi'a sujudihi, dan hendaknya dia menghindari pandangannya itu melewati batas daripada tempat sujud. Jadi nalika sholat itu pandangannya apa monggo sajadah ya sajadah tok. Ora usah nyiwa tengen kancaku sajadah apa sarunge apa ora usah. Pokoke yang dipandang itu hanya tempat sujud. Jadi umpama saya nggo sajadah sajadah tok sing dipandang. Ini kalau bisa itu agar supaya apa sholatnya itu khusyuk. Dene kuwi sholat kok terus mripate nyiwa tengen mripatok, tapi ora nek tolah-toleh ini batal. Tapi kalau matanya tuh kesana kemari yo sah wae cara syariate. Tapi di sini kan hati juga ditata. Jadi pandangannya kalau bisa itu jangan melebihi tempat sujud. Maksudnya tempat sujud itu aja ngiwa tengen, ora usah ngarep mburi. Pomonggo sajadah sing didelok sak sajadah tok. Wal yadu hadzal qiyama kadzalika ila ruku'i min ghairil tifatin. Dan hendaknya dia selalu melanggengkan tuh selalu berdiri seperti itu sikapnya. Maksudnya sikapnya berdiri dingkluk, hanya pandangannya itu ke tempat sujud sampai dia itu ruku, tanpa menoleh ke sana ke mari. Ini sholat ditotose. Jadi sambil ngadeg mulai takbiratul ihram, maca Fatihah dan surat. Ini mata pandangannya itu ke tempat sujud, tidak noleh-noleh. Summa yanwi ada as-sholati biqolbihi. Kemudian setelah posisi berdiri tegak, pandangannya hanya ke tempat sujud, lalu dia itu niat melakukan sholat di dalam hati. Wong niat ini nggone nilon. Jadi kita mengatakan usolli fardhul maghribi, kata-kata itu belum namanya niat. Yang namanya niat itu di dalam hati. Kalau hati itu mengatakan ya saya niat
sholat zuhur. Usolli fardhul zuhri kalau itu hanya ucapan di lisan tapi hatinya tidak niat, maka ya belum sah sholatnya. Karena kata-kata usolli itu hanya lisan, karena niat mahalul niat adalah alqol, karena tempatnya niat itu di dalam hati. Ya kalau sholatnya maghrib ya niat sholat maghrib, kalau sholat isya ya sholat isya, kalau sholat subuh ya sholat subuh, dan seterusnya. Jadi misalkan lisan mengatakan usolli fardul maghribi tapi tidak bisa. Ketika niat itu adalah ketika kita takbir, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi mulai A, hamzah sampai bar itu niat kita sholat apa. Kalau Allahu Akbar, hati kita itu sholat duhur, ya kita sholat duhur. Jadi usolli kan otomatis diucapkan sebelum takbir. Makanya usolli itu bukan niat, itu ucapan hanya sebagai bantu. Jadi malahnya kita ana wong salat usolli seru-seru ngono iki ora malah ganggu. Usolli itu hanya kata-kata yang membantu agar supaya itu tidak lupa ketika niat. Orang mengatakan usolli fardhu ini kan sadurunge takbiratul ihram. Padahal niat salat itu ketika takbiratul, kita mengucapkan takbir. Allahu Akbar, maknane rada dawa to. Krana niat iki yen tertata. Malah sing apik piye? Lha sing apik nek wis ngerti ngono ora usah maca usolli ngono iki ora usah. Karena kita usolli itu bukan niat. Mesti mengatakan usolli kan sadurunge padahal niat itu ketika takbir. Wa yarfa'u yadayhi ila khadhi mankibahi mukbilan bikafaihi ilal kiblati. Wayab sutul asobi'a wala yakbiduha wala yatakalafu fiha tafrijan wala dhamman bal yatrukuha ala muqtadha tamhiha wa yukabilu. Kemudian setelah niat ya Allahu Akbar, ini tangan ini diangkat ini. Ya, ini tangan diangkat, wayar fa'u yadai la khadri mangkibahi, di atas pundak Allah. Jadi orang ini kan ono to sing ini. Sing apik ini gini nih. Ila khadri. Jadi mengangkat kedua tangannya sampai pas atau manceli dua pundaknya. Pundak itu apa? Ini Pak Ali colok ini. Bahu. Dan ini tangannya itu di madhepi kiblat ya maksudnya dipegang ini, kurang ini. Bukan gini, tapi gini. Ini cetok. Kalau kita menghadap kiblat kan berarti ini sangki. Jadi bukan gini. Atau bukan gini. Tapi gini. Mukbilan bikafei ilal kiblat. Wa yasutul asobia, dan semua jari-jari ini kita beber, maksudnya itu jangan digemke ini loh. Orang kok Allahu Akbar. Wa yabsutu asobia, dan semua jari-jari kita kebiarkan itu tidak digenggamkan. Walayak kebidua, jangan digenggam. Walayat kalau via tafrijan, dan jangan dipaksa atau dipaksa untuk dibengal, maksudnya gini. Kudu ngene umpamane Allahu Akbar misalkan, ya biasa. Allahu Akbar. Waladoman, dan ora aja digegemne, ya aja dibengangne ngene ya aja. Biasa ngene. Allahu Akbar. Jadi ora kok ngene utawa digegemne.
Jadi jangan selalu walayat takau, jangan usaha, jangan memaksakan untuk dipegang ini aja, joyo aja digegem. Bal yatraga bahkan dibiarkan sesuai dengan apa itu jenenge, dengan kondisi kita. Supaya ini awake dhewe relaxnya itu gimana gitu loh maksudnya. Aja digegemne ya aja dingenekke aja. Biasa. Relax. Sesuai kondisional jari-jari iki. Kadang kan orang itu ono to sing rada stroke iki angel dipegangne kan. Ya pokoknya itu yang relax. Lain Allah wa yukabbiru dan kemudian membaca takbir. Allahu Akbar. Summa yadul yadeni ala sodrihi. Kemudian kedua tangannya itu diletakkan di atas dada. Maksudnya di atas dada iki wis ngene iki dodo ora kok dodo ngene iki ora. Wa yadul yumna ala yusra sing tengen di kake ning dhuwure. Berarti sing ning mepet dodo iki kiwa sik, sing ning dhuwur lah. Sing tengen iki ning njaba. Wala yanfadhu yadai idza faragha minat takbiri bal yursiluhuma irsalan khafifan raqiqan dan jangan mengibas-ngibaskan kedua tangannya ketika selesai takbir, bahkan dilepaskan saja dengan melepaskan yang ringan dan halus. Allahu Akbar. Surah dengan iki ora usah. Iki ora usah Allahu Akbar ngene-ngene iki ora usah. Wis pokoknya diletakkan dengan pelan-pelan. Wayam bagi ayadummal ha'a min qoli Allahu. Jadi ketika kita mentakbir Allahu Akbar, ora kok Allah Akbar. Tapi wayam bayi ini sunah, ora wajib. Allahu Akbar. Jadi wayam bayi ayadum malha'a dan hendaknya dia itu membaca dhamma dari kalimat Allahu dhammatan khafifatan min ghairi mubalaghatin. Jadi domah yang ringan, maksudnya itu domah ringan iki sedelo wae. Ora Allahu ngono gak. Allahu Akbar. Ringan wae. Min ghairi mubalagh ora usah dibanget-banget, ora usah Allahu. Allahu Akbar. Ringan saja. Jadi dhammatan khafifatan wis domah sing ringan wae tanpa dibanget-banget. Wala yudkhilu bainal ha'i wal ha'i shibhal wawi, dan jangan memasukkan di antaranya hak dan alif seperti ada ini lho kaya Allahu Akbar. Ini kan kaya ana to, ana sing enggak ojo. Enggak boleh lho. Nanti maknanya itu lain. Allahu Akbar. Kalimatnya ini Allahu Akbar tanpa ada wawu kan Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah dan besar. Oh iya. Makanya enggak boleh, tidak boleh memasukkan di antara hak hu karo alif akbar sibhal wawi kaya ana wawune Allahu Akbar. Enggak boleh, artinya itu nanti lain. Kalau Allahu Akbar itu kan artinya Allah Maha. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah dan besar. Bedanya lain lagi. Wala baina bai akbar waroihi alifan, dan jangan sampai memasukkan antaranya ba akbar dengan roknya rok bar alif akbar. Itu kok? Enggak boleh.
Allahu Akbar. Jangan. Bar kabeh jadi ini. Bar. Ka'annahu seakan-akan orang yang sholat itu yakulu mengatakan akbar ana lepe. Jadi Allahu Akbar ojo Allahu Akbar ya. Ojo Allahu ya gak oleh. Ini wayat jimuro at-takbiri walayadumuha, dan hendaknya dia itu membaca jazm itu baca sukun roknya lafaz akbar walayadumuha dan tidak membaca dhamma. Jadi nek maca ke Allahu Akbar ora Allahu Akbaru, tidak. Karena apa, itu kalimat yang terakhir. Yang terakhir itu dibaca sukun. Kalau sukun itu sama saja dengan jazm. Jadi bacanya itu bukan Allahu Akbaru tapi Allahu Akbar. Rohnya itu dibaca sukun. Wayat zimuro at-takbiri walayadumuha, dan dia membaca jazm itu maksudnya sukun rohnya lafaz takbir akbar, tidak dibaca dhamma. Ini tadi satu di antara niat dan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiraatu. Sekarang bacaan apa saja ketika sholat. Thumma yabtadi'u bidu'ail iftitahi akibat takbiri qailan. Kemudian setelah takbir, jadi pertama tadi niat, berdiri dulu dia, berdiri muntasiban. Sikap berdirinya itu karena orang sholat kalau bisa berdiri itu wajib berdiri wali ya. Kalau tidak bisa ya duduk. Kemudian niat, kemudian takbir, kemudian yang nomor 3 itu membaca. Sebelum membaca Fatihah, summa yabtadi'u bidu'ail istifahi akibat takbiri qailan. Maka setelah takbir dia itu membaca doa istiftah, yaitu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kalau bisa doa iftitah ini kita baca karena artinya tuh baik. Di antaranya apa? Coba kita simak ini. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah. Saya mensucikan Allah baik di pagi maupun sore hari. Sesungguhnya saya menghadapkan wajahku, diriku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan condong atau berserah diri, dan kami bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, saya serahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang menyekutukannya. Dan dengan tauhid atau sholat kita diperintahkan. Dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini kalau bisa kita baca, walaupun itu hukumnya itu sunnah. Atau paling tidak membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka
Atau ya kalau doa iftitah itu macam-macam. Di antaranya adalah Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan segala pujimu, Maha suci namamu, Maha agung sifat agungmu, dan Maha agung sifat pujimu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kemudian setelah membaca iftitah, membaca kalimat summa yaqulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini namanya ta'awudz. Summa yaqra'ul Fatihata, kemudian membaca Fatihah yang mulai bismillah sampai waladhdallin. Wa yaqulu ba'da amin, setelah membaca Fatihah sampai waladhdallin sunnah membaca kalimat amin. Wala yasilaha biqaulihi waladhdallin, dan jangan sampai menyambung kalimat amin dengan kalimat waladhdallin. Den mandek sik. Jadi waladhdallin amin. Ojo langsung waladhdallin amin. Itu namanya wasol. Karena apa? Amin itu bukan bagian daripada Fatihah. Mulane gen mandek sik kira-kira sak detik porong detik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi makmumnya ya harus ngerti, mesti ngerti piye. Imam waladdallin itu rampung wis waladdallin wamuin. Di walayasilah, mengapa kita tidak boleh menyambung? Karena kalimat amin itu bukan bagian daripada Fatihah. Wa yajharu bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i ila ayyakuna ma'muman. Dan orang yang sholat ini sunnah membaca keras. Maksudnya keras itu didengarkan ketika sholat subuh, maghrib, dan isya, kecuali dia itu sebagai makmum. Nah, sebagai makmum ben sing maca banter imami. Jadi wong kuwi salat dhewe iki ron kok sementing subuh ya seru kok. Wong ben krungu. Nanti ora bengak-bengok. Maksudnya seru ki orang lain mendengar. Tapi nek dadi makmum ya kudune mati menengi macane wa yajharu bitamini, dan hendaknya mengeraskan ketika mengucapkan kalimat amin. Summa yaqra'us surata au qadra salasi ayatin minal qur'ani fama fauqaha. Dan kemudian sunnah membaca surat. Ya surat apa saja, yang pendek-pendek monggo, atau minimal 3 ayat. Jadi ini Baqarah kan panjang. Ya wis maca 3 ayat. Jadi tidak harus qul huwallahu ahad, qul ya kafirun, tidak. Yang penting itu adalah minimal di sini 3 ayat atau lebih. Wala yasilu akhir surati bi takbiril huwi bal yafsilu bainauma bi qadri qouli subhanallah. Dan hendaknya ketika sudah selesai membaca surat, misalkan qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mandek sik, aja langsung takbir ruku. Wala yasilu, jangan menyambung ketika kita sudah selesai akhir daripada surat dengan takbir ketika mau turun, maksudnya turun itu mau ruku. Bal yafsilu, bahkan memisah antara akhir surat dengan takbir mau ruku itu dengan ucapan kalimat subhanallah. Semuanya aja langsung. Jadi walam yakul Allahu akbar, aja langsung ngono. Alon iso. Wa yaqra'u fi subhi minas suwari atiwali minal mufassali wa fil maghribi min kisorihi wa fiduri wal asyi wal isya'i min ausatihi wa fi subhi fi safari.
Dan kalau bisa ketika kita sholat subuh ini membaca surat yang panjang ayo kali jamaah kemeng mau sholat sabihi swatorik dan seterusnya wis kemeng waduka ya daripada ngremeng ya sing penting sunah wae. Minal mufassali dari surat yang pisah. Nah iso pertengahan surat Baqarah apa pira kalau bisa. Dan ketika sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar dan isya ini dan ketika sholat maghrib ini suratnya pendek-pendek wae Pak Ali. Ya qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi nek duhur asar isya tengah-tengah. Dan di dalam sholat subuh ke dalam subuh ketika pergi ini kalau bisa itu bacaannya rakaat yang pertama yaitu surat Al-Kafirun dan surat kedua yaitu Qul huwallahu ahad. Begitu juga wa kadzalika fi raqaatail fajri wa tawafi wa tahiyati. Begitu juga ketika sholat sebelum sholat subuh atau ketika mau tawaf atau ketika kita masuk ke dalam masjid berarti tahiyatul masjid itu kan sholat sunnah itu sunat 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu juga surat Al-Kafirun dan rakaat yang kedua itu adalah surat Al-Ikhlas. Itu diantaranya. Jadi mau tawaf ya sunnah sholat, masuk ke dalam masjid ya sunat tahiyatul masjid. Sebelum sholat subuh ini juga disunatkan 2 rakaat. Ini sunahnya adalah rakaat pertama setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Fatihah adalah Qul huwallahu ahad. Tapi dalam kalimat yang lain sebelum kita itu mau sholat subuh, sholat sunnah itu rakaat yang pertama Alam Nasroh. Kemudian rakaat yang kedua yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini diantaranya. Ini karena sudah masuk syariat yang disertai dengan tasawuf, makanya ini perilaku atau amal-amal daripada sholat diantaranya itu adalah bacaannya di sini itu dijelaskan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil